Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Kawia. Hari ini akan memberikan berbagi terkait dengan mengembangkan pikiran positif. Gak banyak, hanya 11 hal yang perlu untuk mengembangkan pikiran positif. Teman-teman, mungkin kita sudah tertanam dalam pemikiran positif, pastinya dong. Tetapi ini dikembangkan kembali gitu ya, bukan berarti belum mengarah ke pengembangan, belum mengarah kepada pemikiran positif, sudah dong pastinya, tapi ini mengembangkan. Ini lebih kepada berbagi ya. Yang pertama adalah kenali kualitas diri ya. Gimana caranya? Yaitu melakukan evaluasi diri secara konsisten, atau kalau bahasa gaulnya itu evadir gitu ya, secara konsisten. Terus yang kedua adalah berjuang untuk menjadi diri sendiri. Kita perlu kok evadir gitu ya. Konsisten tuh artinya memang evadir kita mau dilakukannya berapa lama. Apakah sebulan sekali, apakah seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, atau tiap hari evadir gitu kan ya. Tapi konsisten gitu. Kalau misalkan kita mau evadirnya seminggu sekali, berarti setiap seminggu sekali kita evadir gitu ya. Maupun dalam keadaan kita bahagia atau sedih atau apa, tetap kita evadir gitu ya. Nah itu maksudnya konsisten, jangan sampai kita evadir seminggu sekali tapi udah itu kita hilang lagi, baru evadir lagi 2 minggu kemudian atau 12 kemudian gitu ya. Nah itu ya. Terus yang kedua adalah berjuang untuk menjadi diri sendiri ya, so be yourself lah ya, jangan jadi orang lain gitu. Meskipun mungkin kita punya idola-idola gitu ya, atau apalah gitu ya, tapi kan kalau kita menjadi diri sendiri itu kan lebih bagus ya, value kita lebih enak gitu, lebih bangkit, dan ini kita tingkatkan aja deh value-value kita gitu ya. Terus yang kedua adalah bersikap realistis gitu ya. Kayak gimana nih? Nah, kebenaran tidak selalu menyenangkan. Aduh, kata-katanya ya, kebenaran tidak selalu menyenangkan. Terus terimalah kenyataan dengan sikap positif. Iya, itu realistis begitu. Jadi artinya ketika ada sesuatu nih gitu ya, terus memang itu benar, tapi ya udahlah, tapi menyakitkan, ya udah kita harus terima lah ya gitu, karena ternyata apapun itu gitu ya, ketika kita diarahkannya ke hal yang positif, oh iya, oke, gitu. Karena ada orang yang, aduh kayaknya aku males banget nih kalau ketemu sama orang ini, kayaknya nanya terus, ini nanya kabar terus, nanya ini, nanya ini, nanya ini. Coba kita arahkan ke pikiran positif, itu adalah bentuk perhatiannya, itu bentuk care-nya, bentuk peduliannya gitu. Mana lebih sedih kalau misalkan pas ketemu nggak disapa apa-apa gitu ya, melengos gitu kan, lebih nggak enak. Jadi apa, kalau disikapnya dengan positif ya akan menjadi baik sih impact-nya ya. Terus yang berikutnya adalah terima orang lain sebagaimana adanya, memahami individu yang lain sebagai pribadi yang unik. Nah ini nih, kadang kita tuh gini ya, jadi kita punya temen, tapi sebenarnya terus tiba-tiba kita tuh nggak suka berteman sama dia tuh karena menurut kita ada yang nggak cocok gitu dengan kita. Terus gimana dong? Kalau kayak gitu nanti kita kurang dong temen, ya kan? Karena harus cocok sama kita. Kan pribadi orang berbeda, pribadi orang tuh unik gitu. Jadi gimana? Ya udah, kita terimalah gitu. Tak semuanya, jangankan teman ya. Kita dari dengan kakak dan adik aja yang satu orang tua saja, pribadinya kan berbeda ya, gitu. Padahal kita satu orang tua gitu. Apalagi ini orang lain gitu. Jadi ya harus terima lah gitu ya, kalau kita selalu berbenturan dengan aku nggak mau berteman sama dia, dia kayak gini orangnya, oh kayak gini gini gini, ya nanti nggak ada temennya gitu ya. Nah kalau memang menurut kita ada sesuatu hal yang tidak berkenan gitu, udah cukup buat kita aja, skip aja. Pasti di setiap pribadi orang itu ada hal yang positif yang baik untuk kita gitu. Kita pilih dan kita tetap berteman gitu, bukan berarti kita harus membenci atau kita harus menjauhi gitu ya. Jadi kita harus terima ya gitu, karena nggak semuanya juga teman juga satu klik banget sama kita, pasti ada hal-hal lain, dan itu ya udahlah, yang memang mereka tuh unik, kita semua unik. Nah yang berikutnya adalah jadi pendengar yang baik, good listener gitu. Gak usah gampang ya gitu, masih lama nggak ceritanya, udah kapan selesainya gitu. Atau teman kita lagi cerita, kita udah buru-buru, terus gimana, terus gimana, ih kayaknya gak enak banget kalau kita ada kata-kata nih lagi ngobrol gitu, terus terus gitu. Padahal itu sebenarnya lebih kepada yang, lo masih lama gak sih ceritanya, gue udah mau selesai nih, udah bosen nih ngedengerinnya gitu ya. Ya teman-teman, berpikir positif dan jangan memaksakan kehendak kita pada orang lain gitu ya. Soalnya kita
jadi pendengar tuh susah kan gitu, tapi ya itu tadi, eee, alangkah lebih baiknya seperti itu sih sebenarnya gitu ya, dan juga kita nggak bisa maksain, "Kamu tuh pokoknya harus kayak begini," gitu, "pokoknya aku tuh maunya kamu begini," gitu. Itu enggak ya, sama-sama sih sebenarnya belajar juga sih ya gitu. Terus selalu ada kesempatan lain, nah tanyakan pada diri sendiri ya, apakah ada kesempatan yang datang sesuai dengan situasi dan kondisi, terus yakin nggak bahwa akan banyak kesempatan yang baik yang datang kepada diri kita. Oh iya dong, kan kita berpikir positif gitu ya. Jadi tanyakan loh pada diri kita, ada nggak nih kesempatan yang datang nih, tapi sesuai nih dengan situasi dan kondisinya gitu ya. Terus yakin juga karena memang pasti kesempatan di luar sana tuh banyak kok untuk mendatangi diri kita. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ekspresikan diri. Nah, perasaan adalah cermin kejujuran dalam diri. Menahan perasaan akan membebani diri dan membuat individu berperilaku tidak alami. Jadi, ya udah, kita tuh kalau senang kadang kelihatan, kalau sedih kelihatan gitu ya. Terus terus kita coba menjadi di orang lain, terus juga kan ini kan bawa pada diri kita sendiri ya, gitu ya. Memang kalau di luar kita juga memang harus sebaiknya kan kita nggak perlu lah semua orang tuh tahu apa yang terjadi dalam diri kita lah, cukup kita dan Allah saja. Tapi pada saat diri kita ya nggak apa-apa, kita mengakui bahwa saat ini kita lagi sedih, saat ini kita memang harus seperti apa gitu ya, terus kita harus ada merasa apa gitu kan. Terus bebaslah dalam menyatakan pendapat, isi hati dan perasaan dengan mempertimbangkan situasi dan kenyataan yang ada. Nah, kadang-kadang memang kita perlu ya, ada satu hal yang memang kita bisa memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat, tapi tetap ya kita harus menyesuaikan situasi yang ada dan juga tutur katanya, cara penyampaiannya juga harus yang elegan gitu ya dan sopan. Nah, jujurlah dan hargai kejujuran. Jujurlah kepada diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi memang kita juga nggak boleh kepada diri kita tuh menyakiti banget gitu ya, terus kita nggak jujur gitu ya pada diri kita, kenapa gitu ya, kalau sama diri kita nggak jujur, aduh kok terus gimana gitu. Dan kita juga harus jujur juga sama orang lain, jadi nggak ada lah cerita white lie gitu ya, bohong putih bohong kebaikan, atau apalagi ya, terus kita ngebohong gitu. Percaya nggak sih kalau kita udah ngebohongin sekali maka kita akan menutupi kebohongan-kebohongan yang lain, akan ada kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan tersebut. Ya nggak sih? Gitu. Jadi ya sudah, jujur saja, tapi tetap harus difilter karena memang kadang-kadang terlalu jujur akhirnya menyakitkan hati, misalnya kayak tadi ya, nggak terima gitu kenyataan yang ada gitu ya, apa yang disampaikan. Kamu tuh cantik tapi, nah, udah mau cantik cantik aja nggak usah pakai tapi gitu kan. Jadi memang harus jujur dan hargai kejujuran. Belajar menerima kesalahan. Mengakui kesalahan berarti menunjukkan kebesaran jiwa. Iya, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Iya, saya tahu apa yang saya lakukan itu kurang tepat, yang saya lakukan itu kurang baik. Ya saya minta maaf akan kejadian ini. Saya mengakui ini salah. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kebesaran jiwa kita gitu ya. Dengan begitu, maka orang juga akan menilai kita bahwa kita berbesar hati dan bukan berarti menjadi lemah atau menjadi yang jelek gitu ya pandangan orang terhadap kita. Tetapi kalau kita mengakui itu semua gitu ya dengan memberikan pengakuan dan mohon maaf, maka itu kita bisa menjadi orang yang legowo gitu ya, besar menerima suatu kesalahan. Nah, hindari ketergantungan. Belajarlah untuk menjadi mandiri dalam pikiran, perilaku, dan tindakan. Yang kedua, sebelum mempercayai diri sendiri, maka akan sulit untuk percaya diri. Jadi kita menjadi independent woman nih gitu ya, atau menjadi orang yang mandiri gitu ya. Jadi nggak ada tergantungan dengan orang lain gitu ya, termasuk apapun gitu. Dan itu akan pengaruh gitu, karena ketika kita bicara ketergantungan gitu, maka kita kan harus belajar dari dua part of ini gitu ya. Kalau kita sudah bisa mandiri gitu, pemikiran dan lain sebagainya, nah, pasti kan kita akan kebangun kepercayaan diri kita gitu. Karena ketergantungan itu lebih kepada ada efek yang dia tidak percaya diri gitu ya. Enggak deh, masa bareng aja dong ini gitu. Ini kenapa? Kalau bisa sendiri kenapa sendiri aja gitu. Nah,
itu jadi ada satu paket gitu. Tapi kalau dia udah mandiri ya bisa lah ya sendiri gitu. Nah, jangan membuat alasan yang mengada-ngada. Banyak orang yang terbiasa membuat alasan yang mengada-ngada untuk mencari pembenaran gitu. Dan terimalah kebenaran dan tanggung jawab. Iya sih, tapi kan harusnya kan kayak begini. Nah, itu kan mengada-ngada lagi. Jadi udah iya tapi pakai tapi dan memberikan alasan gitu. Iya sih gitu, tapi kan sebenarnya kan ini karena macetnya begini, jadi akhirnya harusnya begini, jadi ini, ya macetnya disalahin, angkotnya lah, rutenya lah, apanya gitu, sehingga terlambat gitu misalkan. Kenapa gitu? Padahal sebenarnya ternyata orang lain bisa kok datang tepat waktu gitu kan. Kok kamu terlambat dengan mengada-ngada alasan dan segala macam, semua dijadikan alasan untuk pembelaan bahwa kenapa dia datang terlambat. Tapi ya kalau misalkan memang sudah terlambat ya udah ngakuin aja, iya saya terlambat gitu. Saya harusnya berangkat lebih pagi, saya datang tepat waktu. Kan gitu aja beres ya. Hidup adalah sebuah pengalaman, jadi nikmati aja, enjoy aja. Nah, hal-hal yang tidak dapat diterima saat ini mungkin saja mempunyai kebaikan di masa depan, gitu ya. Jadi ketika memang hal-hal yang sekarang itu menyakitkan, udah diterima, disabari, diikhlaskan gitu ya. Pasrahkan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Insya Allah pasti ada kebaikan dari semua itu semua gitu. Jadi nggak usah kita merasa bahwa wah coba ya harusnya begini. Kenapa begini ya? Harusnya gini. Kenapa begitu ya? Kenapa ini? Kenapa ini? Dan kita menyalahkan semuanya gitu ya. Tapi kita jalani, kita nikmati, kita sabari, kita ikhlasi, dan kita pasrahkan pada Allah. Yakinlah sama Allah, nanti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih dan alhamdulillah teman-teman. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya. Helmia bukan berarti mau menggurui gitu ya, atau mungkin apa namanya bahwa hal-hal yang semua teman-teman lakukan itu adalah belum sampai ke arah tahap-tahap yang ini, enggak juga. Ini lebih kepada berbagi gitu ya. Mudah-mudahan juga ini menjadi feedback juga. Artinya juga mungkin ada beberapa hal juga yang ya namanya kita manusia nggak sempurna ya, ada juga yang dilakukan Helwia misalkan gitu ya, tapi kita menuju kepada proses kebaikan, perbaikan diri, konsep diri, value gitu ya, meningkatkan value kita. Semoga semuanya bermanfaat ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.